Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu, dan kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran khusus untuk materi SKI atau pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 5 SDS Islam Al-Furqan oleh Tria Ramdhani Febrianti. Dan apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, pokok bahasan kita kali ini adalah mengenai atau mengenal Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana silsilah dari Umar bin Khattab, kemudian kepribadiannya, perjalanan masuk Islamnya Umar bin Khattab sampai dengan perjuangan Khalifah Umar. Dan untuk ketiga pokok bahasan ini akan Ibu bahas di satu video ini, dan untuk bahasan yang terakhir yaitu perjuangan Khalifah Umar akan dibahas di next video. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview dulu gitu, atau mengingatkan kalian kembali mengingat kembali pembelajaran tentang 4 khalifah setelah Rasulullah atau yang disebut dengan Khulafatur Rasyidin. Ada 4 dan coba kalian sebutkan siapa saja khalifah-khalifah tersebut dengan urut. Nah, tentu kalian masih ingat ya. Kemudian kita akan masuk ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang silsilah atau tentang kekeluargaannya Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat Nabi, yang terkenal dengan keberaniannya, ketegasannya, gitu kan. Dan Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam ada banyak hal yang beliau lakukan, dan setelah masuk Islam pun juga ada banyak hal yang sudah beliau lakukan untuk memperluas ajaran Islam. Nah, silsilah dari keluarga Umar bin Khattab. Keluarga Umar bin Khattab ini dilahirkan dari seorang ibu dan ayah, gitu kan. Dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hantamah dan ayah yang bernama Khattab. Ayahnya bernama Khattab bin Nafail. Khattab anaknya Nafail bin Abdil Uzza, anaknya Abdil Uzza, gitu ya, Al-Quraisy. Dan ayahnya ini berasal dari suku Quraisy, dari Bani Adi. Bani Adi ini adalah keluarga yang memang terpandang atau dipandang mulia pada saat itu, gitu kan, di suku Quraisy. Kemudian Umar bin Khattab ini memiliki seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hashim yang juga berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini mampu melahirkan, atau dari suku Quraisy inilah lahir para pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal dan menjadi sahabat-sahabatnya Rasulullah, gitu. Nah, karena Rasulullah juga berasal dari suku Quraisy, maka adakah hubungan antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah? Nah, Umar bin Khattab dengan Rasulullah ini bersaudara. Bersaudaranya, garis keturunan Umar dengan Rasulullah itu bertemu pada Ka'ab bin Luwai, yaitu pada garis keturunan, yaitu kakek ketujuh dari garis keturunan ayah dan kakek keenam dari garis keturunan ibunya, gitu ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini dengan Nabi Muhammad ini bersaudara. Dipertemukan pada Ka'ab bin Luwai, garis keturunan dari ayah kakek ketujuh dan garis keturunan dari ibu kakek keenam. Ini adalah silsilah dari Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang akan kita bahas yaitu tentang kepribadian, bagaimana sih sosok dari Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab, yang pertama, beliau ini lahir di kota Mekah. Beliau lahir kira-kira 13 tahun sesudah, gitu ya, 13 tahun setelah dari kelahirannya Nabi Muhammad. Beliau adalah anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang mempertahankan haknya, gitu. Dan beliau juga selama hidupnya memiliki panggilan. Ada 2 panggilan yang beliau dapatkan, yaitu Al-Hafaz dan Al-Faruq. Al-Hafaz ini artinya tegas dalam pendirian. Beliau ketika memiliki suatu pendirian, beliau tegas. Ketika akan memberikan suatu keputusan pun juga tegas. Al-Faruq yaitu mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. 2 julukan ini diperoleh karena sifatnya Umar bin Khattab tadi, tegas, kemudian mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang benar dan mana yang batil, seperti itu.
Dan kemudian di kehidupannya gitu, Umar bin Khattab ini adalah seseorang yang tegas tadi ya, tegas, cerdas, dan mempertahankan haknya. Kemudian semasa kecilnya beliau menggembala kambing milik ayahnya, dan setelah dewasa beliau giat berdagang sebagai saudagar yang sangat dihormati oleh pedagang-pedagang lainnya seperti itu. Nah, pada masa jahiliyah atau sebelum masuknya Islam, Umar bin Khattab ini kan terkenal di kalangan suku Quraisy. Karena apa? Karena ketegasannya, karena keberaniannya gitu kan. Beliau ini sering menjadi penengah ketika ada suku-suku di Arab yang terjadi perselisihan gitu. Ya, jadi beliau mendamaikan dan lain sebagainya. Nah, karena sehingga Umar bin Khattab ini menjadi seseorang yang sangat disegani dan dihormati di kalangan kaum Quraisy pada saat itu. Dan karena beliau sebelum masuk Islam pun juga adalah seseorang yang sangat menentang ajaran Islam, bahkan sangat keras menentang ajaran Islam, menentang dakwahnya Rasulullah gitu kan, sehingga Rasulullah berdoa untuk dikuatkan dari kedua Umar, dikuatkan dari salah satu dua Umar gitu ya. Jadi beliau itu meminta untuk dikuatkan dari salah satunya gitu kan, dikuatkan salah satu dari dua Umar, dikuatkan salah satu dari dua Umar. Siapa saja? Yaitu Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Amr bin Hisham ini adalah nama lain daripada Abu Jahal, yang juga seseorang yang sangat menentang, bahkan melakukan kekerasan gitu ya, melakukan tindakan yang sangat tidak patut dicontoh gitu kan, untuk menentang ajaran Islam, dakwahnya Rasulullah gitu, membenci Rasulullah. Nah, Umar ini adalah orang yang sangat menentang juga. Umar adalah seseorang yang sangat menentang ajaran Islam dan sangat memusuhi kaum muslimin gitu. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyiksa orang-orang yang memeluk Islam gitu. Memeluk Islam, kemudian beliau juga menganiaya gitu kan, dan lain sebagainya ya. Jadi Rasulullah ini berdoa minta dikuatkan dari satu Umar ya, antara Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Kemudian setelah kepribadian tadi udah silsilah, kemudian kepribadian. Nah, materi selanjutnya adalah tentang perjalanan masuk Islamnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, bagaimana sih proses masuk Islamnya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini masuk Islam gitu ketika beliau mendengarkan adiknya membacakan salah satu surat gitu. Nah, sebelum mendengar, jadi Umar ini punya niat untuk mendatangi Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, untuk berniat buruk, datang kepada Rasulullah berniat buruk untuk melakukan kejelekan atau keburukan. Dan kemudian di pertengahan jalannya beliau ditemukan oleh seorang sahabatnya Rasulullah gitu, yang mengatakan bahwa adiknya telah memeluk ajaran Islam, sehingga Umar bin Khattab ini tidak jadi pergi ke hadapan Rasulullah, atau tidak jadi mendatangi Rasulullah. Kemudian beliau memilih untuk mendatangi adiknya yang tadi dikatakan bahwa dia sudah masuk Islam, dan pada saat dia bertemu dengan adiknya ternyata dia sedang membacakan salah satu surat. Jadi Umar ini mendengar adiknya membacakan surat, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8. Ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 8, Umar ini penasaran apa yang dibaca oleh adiknya. Nah, kemudian dibacalah ayat tersebut dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang dibaca Umar. Kalau yang dibaca adiknya, Quran surat Toha ayat 1 sampai 8. Yang dibaca Umar sampai dengan ayat 14. Nah, dari sinilah terketuk hatinya Umar untuk memeluk ajaran Islam. Dan selama beliau memeluk ajaran Islam, masuk Islam gitu ya, beliau ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dakwah Islam bersama Rasulullah. Apa saja yang dulunya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ini sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam dakwahnya menjadi terang-terangan
Umar berani untuk membawa kaum muslimin berdakwah, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang memang mencegah perjalanan atau bahkan merusak dakwahnya Rasulullah dan orang-orang Islam lainnya gitu. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang setia, sahabat setianya Rasulullah. Beliau mempertaruhkan hidupnya untuk membela Islam dan membela Rasulullah, seperti itu ya. Seluruh hidupnya digunakan untuk membela Islam. Nah, Khalifah Umar ini adalah orang yang sangat keras terhadap orang-orang kafir. Dan beliau ini sering di dalam ketika masuk Islam, beliau sudah melakukan pembelaan Islam. Bahkan beliau mengikuti beberapa perang gitu, berbagai perang Islam gitu kan. Dan Bai'atul Ridwan, pembebasan kota Mekah dan lain sebagainya gitu. Sehingga pada saat itu Rasulullah pun juga bersabda, ya, Rasulullah bersabda bahwa Umar bersamaku dan aku bersama Umar. Kebenaran akan bersama Umar sepeninggalanku kelak dimanapun ia berada. Dan oleh karenanya Rasulullah menjuluki Umar sebagai Al-Faruq. Karena dimanapun beliau berada, dimanapun Umar berada, gitu kan, Umar ini akan selalu bersama dengan Rasulullah. Kebenaran akan selalu bersama Umar sepeninggalanku kelak dimanapun ia berada. Nah, ini perjalanan masuk Islamnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, baik anak-anak, setelah tadi mendengarkan materi penjelasan tentang Khalifah Umar bin Khattab, maka kali ini kita akan mengerjakan latihan. Latihan yang sudah Ibu siapkan ada 6. Ya, ada 6 latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian gitu ya. Ditulis soalnya, kemudian kalian kerjakan, kalian tulis jawaban kalian ya. Untuk soal yang pertama yaitu, apakah Umar bin Khattab memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad? Nah, jelaskan. Kalau ada hubungan kekeluargaan, kira-kira dari siapa sih hubungan kekeluargaan tersebut? Kalau tidak, berarti silahkan ditulis tidak. Kemudian yang kedua, siapakah nama ayah dan ibu dari Khalifah Umar? Berasal dari suku manakah ayah dan ibu Umar? Dan kemudian soal yang nomor 3, apa saja panggilan dan julukan yang diberikan kepada Umar? Nah, ada berapa tadi panggilan atau julukannya, dan apakah arti dari julukan-julukan tersebut? Kemudian yang keempat, bagaimanakah kepribadian Umar sebelum masuk Islam? Nah, tadi Umar ini sebelum masuk Islam ini orang yang seperti apa ya? Gitu. Kemudian soal yang kelima, kejadian apakah yang membuat Umar masuk Islam? Tadi sudah dijelaskan. Yang keenam, sebutkan nama-nama khalifah dengan baik dan sesuai dengan urutannya 1 sampai dengan 4. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.